Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya di kelas 7 semester 2. Materi kita pada pertemuan ini adalah kerajinan limbah lunak. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian sejarah jenis sifat dari karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah di daerahmu. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Ini adalah limbah di sekitar kita. Amatilah gambar-gambar limbah di sekitar kita ini. Ungkapkan pendapatmu tentang limbah di lingkungan sekitar yang tertera pada gambar di atas. 1. Apakah kamu pernah memikirkan dampak sampah? 2. Gejala apakah yang terjadi jika limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja? 3. Apa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi limbah tersebut? Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya berkat anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara baik untuk kehidupan generasi mendatang. Antisipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara membutuhkan sebuah keahlian. Sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah tentu kamu harus peduli terhadap problematika seputar limbah ini. Tahukah kamu bahwa limbah di Indonesia telah dikelola melalui berbagai penelitian? Penelitian yang telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai instansi, kelompok, atau perguruan tinggi yang membuat proses pemisahan dan pengolahan limbah secara baik. Contohnya, penelitian limbah cair yang telah menghasilkan biogas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Penelitian tentang limbah di pusat penelitian tersebut telah banyak menghasilkan temuan-temuan yang baru guna memperbaiki dampak lingkungan seperti gambar ini. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Mari, generasi muda, jadilah pahlawan limbah. A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat berubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berikut ini. 1. Berdasarkan wujudnya, limbah dilihat dari fisiknya. Terdiri dari A. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya, limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Seperti gambar di samping ini. B. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian,
air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buatan seperti gambar di samping ini. C. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat, contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik botol, kertas, kardus, dan ban bekas seperti contoh gambar di samping ini. 2. Berdasarkan sumbernya limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian. Limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Contohnya seperti gambar di samping ini. B. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri seperti contoh gambar di samping ini. C. Limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan seperti contoh gambar di samping ini. D. Limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman penduduk yang lain seperti contoh gambar di samping ini. 3. Berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawa limbah dibagi lagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit, buah, dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Seperti contoh gambar di samping ini adalah limbah dari kulit jagung. B. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja seperti contoh gambar plastik di samping ini. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya, daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas, limbah lunak organik yang juga dikatakan limbah basah, seperti gambar contoh di bawah ini. Ada limbah kulit jagung, limbah kulit kacang, limbah jerami, limbah kulit bawang, limbah kulit buah salak, limbah pelepit pisang, limbah kertas. 2. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak organik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam seperti gambar di bawah ini. Ada limbah plastik kemasan, limbah kain perca, ada limbah styrofoam, dan ada limbah karet ban. C. Pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. A. Mengurangi atau reduce, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. B. Menggunakan kembali atau reuse, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. C. Mendaur ulang,
Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share. Terima kasih karena sudah belajar bersama dengan Sahabat Prakarya.